Alhamdulillah Om. Kita udah nyampe Thailand. Gimana tadi perjalanan ke hotel? Makan dulu. Iya, nyobain makanan-makanan Thailand ya kan? Snack-snacknya ini. Snack-snacknya ini sangat menggairahkan Iya, sekali. jadi tadi perjalanannya lumayan seru sih Mas ya. Nggak jauh beda sama Jakarta sebenarnya. Betul, Cikarangan banget gitu ya. Panasnya juga mengingatkan dengan Jakarta Bekasi gitu. Dan tadi pas mau masuk sini tuh kan lewat gang-gang ya. Betul. Itu kayak pasar Blok M. Pasar malam Blok M. Pasar malam Blok M itu. Iya, iya. Dan langsung saya hubungin ini tante yang di Indonesia, kapan-kapan belanja gitu. Nah tapi tadi kan udah Mas Sami juga, pas video call-an. Nah pas mau masuk sini kan sebenarnya saya belum tahu sama sekali Mas persisnya seperti apa. Baru pas habis kita check-in tuh, kita mulai naik. Kita nyari tempat kamar kita tuh. Betul. Di pojok lorong. Terus sebenarnya mau bertanya sih siapa sih yang merekomendasikan hotel ini sebenarnya? Kami. Siapa gitu loh. Aku seumur-umur di Jakarta ya Om ya, ataupun ya di Indonesia lah. Minimal datang ke hotel tuh adalah pagernya lah gitu ya. Pagernya yang memang buat semacam kayak ngusir-ngusirin jin dari ruangan gitu. Iya. Gitu kan. Tapi tadi datang, aku dari awal Om. Aku kan nanya Om, ini banyaknya poltergeist ya Om ya? Iya. Gitu kan kayak, soalnya bentukannya tuh banyak yang kayak Casper. Iya. Asap. Wis gitu. Terus itu baru yang pertama Om, baru masuk jalan tuh lobby turun dari taksi aja kan. Aku bareng sama Mbak Noven ya. Iya. Mbak, serius ini hotelnya? Iya. Gitu kan, karena setelah dari keramaian tiba-tiba kesepi. Iya, jauh banget. Jauh banget kan? Iya. Kesepi, terus turun Om. Kita ke bawah dulu, turunin tangga ke bawah. Kenapa aku naikin ya? Saya naikin maksudnya biar santai, nggak apa-apa. Iya. Saya kebiasaan gini aja ngobrol santai. Penting kita izin dulu sopan. Maaf ya lanjutin. Nah, terus udah turun. Karena aku nanya ke Om ini poltergeist ya, banyak di sini. Terus masuk tuh akhirnya ke dalam, masuk lorong kan. Ini kayak Om juga ngeliat sendiri kan kayak dekorasinya tuh jadul-jadul gitu loh Om. Iya, 80-an ya. 70-an sih. 70, 80. Yang bawahnya masih karpet biru, ya kan? Sama warnanya ini juga. Betul. Ada beberapa yang teter sih, Mas. Wallpapernya kan. Tapi setelah kita naik lift, aku agak lega. Kayak suasana baru nih. Suasana baru. Terus aku kan megang handycam tuh Om. Aku duduk tuh pada check-in. Biasa grogi Om. Iya. Soalnya Kamu mau handicap apa soalnya magicom? itu dilihatin kita bos. Kamu pegang handicap apa magicom? Handycam. Dilihatin bos dari luar bos. Nah, udah dateng kan pada check-in, aku duduk tuh di lobi di tempat resepsionis. Aku megang handycam, aku sorot Om. Aku bilang, di depan saya ini ada perempuan. Ini ada sosok perempuan duduk di depan gua. Rambutnya panjang, putih kayak kuntilanak lah sebutannya ya. Iya. Cuman di sini sebutannya apa ya? Maenak kan enak namanya, Maenak ya. Maenak kan kayak kuyang ya. Di sini adalah mungkin sebutan buat entitas seperti kuntilanak. Mulai nih ada satu yang beda dari yang depan. Udah tuh aku ngerasa jinnya cuma begini doang kok gitu. Jumawa dikit lah gitu kan. Oke, check in nih kamar ini buat Mas Tata dan kawan-kawan. Ini buat Om Hao sama Mas Amai. Udah tuh oke aja. Asik bisa istirahat gitu kan. Bersih-bersih, sholat. Naik. Udah mulai deng tuh Om ya. Pressure nggak enak lah. Karena kita di lantai 30. Iya kan? 38 ya? 38. Bayangin tuh, sampai berapa? 60 ya lantainya? Katanya tertinggi pokoknya ya. Tertinggi ya? Udah, wah, gak enak nih. Ngeliat 3, ini punya kamarnya Mas Tata, enak tinggal lurus tuh keluar dari lift, lurus. Mentok kamarnya, kelihatan jelas. Ini kamar kita di mana Om? Aku duluan kan yang maju. Nengok, itu pojokan gelap banget. Iya. Di situ tuh bentuknya itu kayak orang, cuman yang kepalanya muter gitu loh Om. Iya. Kepalanya muter ke belakang gitu, terus hilang.
Terus datang Om kan, wah ini udah nggak bener nih. Akhirnya Om buka kan, yuk duluan sampai duluan, Om duluan, rebutan kita. Aku umpanin tadi. Wah gak mau lama, nyalain lampu kan, aku nyalain handycam. Kalau ada tuh di handycam, aku nyalain handycam, aku giniin kan. Itu di dalam rame banget, mending rame banget. Mana nih panik nyalain lampu mana? Oh iya masukin kartu dulu. Kira masukin kartu, baru nyalain tuh mulai sep. Udah Om inspeksi dulu lah. Om suruh inspeksi kan ke dalam. Udah tuh aku lerense, duduk dulu mikirin ini apa ya. Mulai tuh Om scanning yuk. Ya, Om scanning, aku scanning. Nah, sekarang Om gimana waktu pertama kali masuk kamar? Iya, jadi memang dari selama perjalanan tuh kan lihat gemerlap kota Bangkok ya. Kemudian surga belanja. Depan tuh rame banget. Ya, sudah lebih dari Pasar Tanah Abang, Blok M lah. Ketika masuk itu kayak kita time travel, sebenarnya saya merasa kayak time travel. Jadi kita kembali ke tahun 70-an ya, 60-an. Ini sebenarnya ngingetin saya waktu nginep di Jepang juga Mas waktu itu. Maaf, waktu di Jepang gitu. Di Tokyo waktu itu hampir sama hotelnya, tapi nggak untuk explore itu. Nah, singkat cerita, waktu naik tadi itu kan kita nyasar ya, ngalor ngidul gitu. Kita nyari ke labirin ini yang mana? Akhirnya ketemu di pojok. Ini baru pertama ya ketika saya datang itu langsung merinding Mas. Iya. Langsung beneran ini nggak dibikin-bikin, saya nggak gimmick apa, langsung merinding dan seolah-olah itu mau masuk nggak mau sungkan. Iya. Akhirnya tak buka, cetek gitu. Bawa apa? Dimasukin. Iya, bukannya ngetap dulu. Iya, waktu itu ngetap dulu. Iya, keluar waktu itu saya ngetap dulu gini nggak? Mana ini? Agak ini apa? Apa namanya Mas? Nervous. Bukan. Malas sebenarnya, agak malas. Aduh, aku malah susah ngomong nih. Agak panik. Akhirnya nggak bisa nyari lubang. Nyari lubang kebalik. Oh, dimasukin kata mama akhirnya Dimasukin, tapi kebalik Mas. Iya. Kepananya di bawah, kan panahnya harusnya di atas. Jedek, buka, glek gitu. Pertama yang saya cium itu baunya apek. Kayak bangunan terbengkalai. Kayak ada satu ya, sebutnya kalau kita masuk ke bangunan tua itu pas ada genderuwo di situ. Iya. Apek banget. Apek kayak maaf ya kayak orang nggak pernah mandi. Iya. Setelah itu kita ngobrol nih berdua. Sambil kita baca-baca, maksudnya baca-baca beberapa referensi, dan ini ternyata termasuk tenar ya, tanda petik ya. Terkenal ya. Ada banyak kejadian-kejadian insiden di sini, insiden berdarah. Hal ini sinkron, karena waktu saya masuk itu ke kamar mandi terutama itu baunya anyir Mas. Iya, amis banget. Amis dan sempat ini ya yang saya takutkan itu ketika nyalain keran itu keluar air, saya bilang nggak darah tapi air yang kotor gitu kayak buka entah warnanya coklat agak kehitaman kayak darah yang sudah lama gitu. Nah ternyata diarahkan kalau untuk kamar kita ya, kebetulan beda dengan kamar yang ada di sini, kamar kita agak creepy gitu. Creepy banget, parah. Diarahkan di dua tempat. Cermin kamar mandi, betul, sama balkon. Nah balkon ini kenapa ketarik banget dan gak mau. Nanti kita akan jalan-jalan ke kamar kamu. Iya nanti kan kita sana, tapi ini tak sein dulu. Iya, oke. Itu kisi-kisi. Ini kisi-kisi. ini kalau saya bilang ini level 2 loh. Level 1 itu waktu saya ke Jepang. Level 2 ini saya ke Thailand yang kali ini. Di Jepang hotelnya juga seserem ini. Tapi nggak explore. Iya, berarti angkernya ada tapi nggak eksplor sih Mas. Kayak tahun 50-an gitu, tapi yang sama kisah Thailand Jawa. Ini KTJ kan ini. Kisah Thailand Jawa. Bukan kisah tanah Jawa, tapi kisah Thailand Jawa. Itu naik nih Mas. Nah, dari tadi waktu saya video call sama istri itu juga hati-hati sama balkon. Jangan ngelamun. Karena ternyata pernah ada yang terjun di situ. Perempuan. Gitu. Ini apa namanya? Customer apa namanya? Tamu. Iya. Dan tadi kita ngobrol akhirnya kebuka ya sedikit ya, dan sempat kita ditegur sama entitas. Karena kalau ada orang yang bisa, katanya yang ada di sini, takutnya atau mereka khawatir akan ada satu pembersihan. Iya, itu tadi. Dan ini kan salah satu hotel tertinggi, ada beberapa kamar yang ibarat kata
mereka di situ itu gini loh Mas, terperangkat dan abadi. Dan kalian kalau mau ngungkap sini silakan, tapi kalau kemudian jiwa-jiwa kalian pun kita ambil, bukan salah kita. Hah? Kami? Iya, kita. Kita. Iya. Terus Nggak usah berarti. terus apa dong? Terus tadi kita ngobrol banyak, termasuk ada ini sih Mas. Nanti ini saya cerita dulu, nanti habis ini ditimpalin ya. Saya selesaiin dulu. Pekerja proyek yang entah pembersihan atau apa, atau pemasangan yang saya lihat karena mereka menaiki satu apa sih Mas kayak Gondola. kayak apa Iya, sih buat... ini ya, kayak saya ngeliat kayak yang apa di katrol gitu loh. Iya. Itu pernah putus dan banyak sekali saya melihat beberapa orang dengan pakaian proyek, pakai helm, ada beberapa yang mereka pecah semangka. Tahu nggak istilah pecah semangka? Jadi semangka, bener-bener semangka, buah semangka coba dijatuhkan, itu apa yang terjadi? Iya. Dia akan bentet ya. Bentet itu apa sih kalau bahasa Indonesianya? Buyar. Pecah di tengah, terus kemudian isinya keluar. Nah kayak gitu. Jadi kepalanya ini kayak kebuka itu, tapi otaknya keluar. Itu dan ternyata ada satu entitas besar yang menaungi, yang nanti dijelaskan oleh Mas Ame yang tadi ternyata kita temukan di sini. Terus kemudian, tadi ditegurnya itu dalam artian banyak orang yang bisa kemudian ke sini ingin membersihkan tempat ini. Dan tempat ini sebenarnya sudah ada segel-segel doa karena maraknya kejadian-kejadian dari pembunuhan sampai suicide. Itu sih. Bener Om. Berarti cerita-cerita di sosmed itu ada benernya. Ada yang bener ya? Iya, ada benernya dan banyak yang ditutup-tutupi juga. Ya bisa kita bilang juga ya, kita rasain sekarang sih Om ya. Iya. Kita merasakannya sendiri gitu. Ketika emang udah nyampe di sini, kita belum tidur nih ya. Nggak tahu nih. Karena kalau cerita di medsos itu kejadian itu di atas jam 12 malam. Iya. Dan tadi juga dipesenin ini baca doa jangan sampai ketindihan gitu juga. Karena setiap katanya ya isu yang sering tersebar di hotel ini itu jam 12 malam itu sering kedengeran suara orang jalan kaki. Iya. Katanya ramai. Banyak. Tuh. Dan bahkan ada satu lantai yang rombongan sih Mas. Ada beberapa orang rombongan dengan tubuh yang nggak komplit gitu. Bahkan ada kasus mutilasi ya. Betul. Nah, saya cuma mendengar satu kata banyak genangan darah gitu aja. Ini ada satu entitas besar di atas. Betul. Nah, setiap jadi ini Mas sama ini yang menjelaskan tentang hal itu. Iya tadi kan kita kayak pakai scanning dulu lah, takut ada sesuatu yang berbahaya banget nih sebelum kita tulis. Karena kita kan nggak cuma berdua bersama tim juga, gitu. Scan dari pertama kan tadi dengan entitas-entitas yang ada lah yang di lapisan pertama lah. Terus di lapisan kedua ternyata kita melihat ada, ternyata ada semacam mantra-mantra yang terus berputar di sini, gitu untuk pagernya lah gitu. Tapi bukan mengusir ya Om ya, tapi hanya memagari saja gitu supaya tidak terjadi lagi atau kejadiannya berkurang. Ternyata di balik itu semua pada saat hampir udah mau selesai ini kita scanning, ternyata ada yang mantau kita di atas. Iya. Bertanduk lagi sosoknya. Dan yang kali ini yang berbeda adalah pakaian adatnya, adalah pakaian adat Thailand. Iya, jadi ini mengingatkan kita waktu penelusuran di Merapi. Ada versinya yang ada di sini. Gak perlu kita sebut lah apa. Cluenya udah tahu. Nanti kalau mungkin pertanyaan ya nonton aja yang waktu kita penelusuran di Merapi trilogi ya waktu itu. Pengantin setan ya. Iya toh, yang pertama episode pertama sama Mas D, kemudian yang kedua sama Mas Sami, yang ketiga sama Mas Sami. Yang kedua kita tim. Iya, tim. Kedua sendiri ya? Sendiri. Oh iya, yang ketiga sama Sami. Temukan cluenya di situ, nggak usah disebut. Cukup sampai sini aja. Dan ternyata ada ya Om di sini Om ya. Ada. Maksudnya energinya tuh ngeri banget Om. Iya. Ngeri banget gitu. Sampai emang apakah dari kayak residual di sini, terus kayak ornamen-ornamen di sini itu mempengaruhi nggak sih Om sebenarnya untuk keangkeran-keangkeran yang ada di hotel ini? Iya, kalau tentang ornamen atau apa itu sebenarnya memberikan pengaruh tapi sedikit sih Mas. Tapi kalau saya meresapi lebih dalam ya, ketika masuk sini dengan kondisi yang masih dipertahankan ataupun ini yang masih lama, seolah-olah kita masuk ke dalam mesin waktu. Jadi kayak ini ya, time travel. Iya. Jadi ini saya merasakan kembali tahun 1950
80, 1990 gitu ya. Saya melihat beberapa orang dengan pakaian-pakaian lama pada waktu itu, tapi dengan wujud-wujud yang kayak zombie banyak banget. Ini yang menjadi gitu, jawabannya, ya menjadi jawaban kenapa setiap di atas jam 12 itu jadi ada suara-suara, dan ini kan saya sengaja. Kenapa sih jalannya harus kayak gini? Karena lengket, Mas. Iya. Yang diinjek apa? Yang diinjek udara. Dan jalannya itu miring. Jadi ada ketukan, kadang ada yang ketukan ke tembok, ya gitu. Betul. Nah, gini langkah. Dan ini saya jujur loh, saya nggak dibikin-bikin. Merindingnya luar biasa. Merindingnya luar biasa banget. Dan tadi sempat ditanya, kita Mas Tami, coba nanti dijelasin. Ketika ditanya, kalian dari Indo itu. Iya, kalian dari Indo. Itu gimana Mas? Tadi tanyain gitu kita soal. Iya. Jadi apa ya? Ini cukup lucu sih. Jadi sebenarnya entitas ini pada tahu ya. Karena mungkin banyak kali orang yang bisa, dan ternyata bukan cuman mau ngebersihkan, Om. Jadi memang ada pusaka-pusaka juga yang ditanam di sini. Iya, benar. Ya kan? Iya. Gitu, dan kebanyakan yang iseng itu emang dari Indonesia. Iya. Iya, bahkan ada yang mengambil, ada yang mereka menanam, ada yang mereka bawa yang baru ketahan di sini. Iya. Ini dari Indonesia sih, dan sangat paham ya. Maksudnya kalau orang Thailand asli sih mungkin nggak terlalu ini ya, mungkin kasus-kasus kriminal itu, dan banyak wisatawan asing juga yang masih menginap di sini, lumayan laku keras. Tapi ada beberapa orang yang penasaran untuk datang ke sini, gitu. Bahkan tadi ketika kita tahu dan kita ngomongin tuh datang, Mas. Dan apa yang kita rasakan sebenarnya di luar rame sekarang, zombie-zombinya. Kayak di film beneran. Ini kan nggak serius, aku nggak bohong, Mas. Sofi lagi. Sofa. Kita ini posisinya persis ini sofa. Kita duduk berdua di pojok situ. Tiba-tiba nongol dari kamar. Dari kamar. Capek nih Mas Amai. Keluar dari kamar kan. Tunjuk. Ditanya tuh dari Indo ya, kata Om Hao. Iya. Iya. Mau ngapain ke sini katanya. Kalau ke sini jangan mau ngebersihin. Tadi itu gitu ya? Iya. Enggak, kesini nggak mau bersihin, kita mau istirahat lah gituin kan. Nggak mau bersihin. Tadi juga di Grab juga susah ya, Mbak Noven ngomong sama ngomong sama supirnya. Kumpak play kayak gitu. Ini apa namanya? Berarti awalnya itu si hotel ini tuh udah angker duluan karena ada kejadian pekerja-pekerjanya mungkin. Iya. Atau seperti apa Om? Maksudnya akhirnya kurang pemberkatan ya. Jadi kurang pemberkatan, saya nggak sebut ya, maksudnya mungkin si owner ya ingin bisnis banget, Mas. Dan ini kan salah satu bangunan tertinggi dan jadi satu unggulan pada waktu itu. Tapi di balik itu ketika ingin membuat ini megah untuk bisnis, ada sesuatu hal yang dibutuhkan tanda petik. Dan ada beberapa kejadian yang saya garis bawahi. Jadi suicide itu banyak banget. Ada beberapa yang loncat, bahkan ini ditutup ya oleh pengelola, oleh manajemennya ditutup balkon-balkonnya. Ada yang pernah kasus pembunuhan juga dan dilempar, saya lihat karena mengalami sexual harassment di sini. Seolah-olah itu bunuh diri. Saya merasakan satu hal, seorang perempuan yang digagahi oleh beberapa pria, dan ketika sudah lemas ingin membuang jejak itu, akhirnya dia dilempar dan kemudian tersangkut. Selain itu kecelakaan kerja. Betul. Itu sih. Nah, selain dari faktor-faktor tadi Om ya, kira-kira faktor lokasi atau faktor tanah juga ada berpengaruhnya nggak sih Om? Nah, ini kalau kita lihat itu secara feng shui bangunan. Ketinggian suatu bangunan itu juga berpengaruh, Mas. Tidak boleh melebihi ataupun tidak melampaui batas. Perlu kita ketahui di Thailand sendiri itu kan religiusnya sangat tinggi. Mungkin juga keberadaan dari bangunan yang tinggi itu melebihi beberapa temple atau wat ya disebutnya, kuil-kuilnya. Dan titiknya pemasangan atau peletakan bangunannya juga.
itu juga sangat berpengaruh. Ya? Apakah dia dikepung dengan sesuatu hal terhadap pintu masuk, dan kalau tadi saya lihat dalam pemasangan tangga sendiri itu juga kurang baik karena turun. Dan untuk satu bangunan itu tangga sebenarnya tidak boleh lebih dari 3 undakan. Kenapa? Karena kalau semakin tinggi secara energi dan fungsinya juga kurang bagus. Jadi tidak boleh lebih dari 3, dan ketika kita masuk aja kita udah turun. Iya, ketika masuk tapi turun ya. Turun ya, itu juga berlawanan. Iya. Sehingga kemungkinan energi Qi-nya itu lebih kuat, Mas. Jadi bangunan ini sendiri pun menarik energi negatif untuk masuk, dan sekali terjadi itu akan berentak. Apakah memang disengaja seperti itu, atau memang bangunannya dulu tuh sejajar, kemudian karena ada pembangunan kemudian naik, itu juga bisa dikaji ulang. Kalau menurut saya secara penataan fungsinya juga kurang, atau disengaja kurang. Iya. Ada kesengajaan itu jauh lebih buruk, Mas. Iya. Gitu, arah hadapnya harusnya ke selatan, dihadapkan ke utara, itu kurang baik. Itu secara berpengaruh, sehingga energi panasnya sangat tertarik untuk itu, dan ruangan yang atau kamar yang kita tempati itu fungsinya negatif. Kamar kita itu? Iya. Kenapa? Cahaya susah masuk, berarti fungsinya sudah kurang. Kemudian dia di pojok lorong buntu. Iya. Berarti ini menjadi energinya itu tersimpan di situ. Iya. Sehingga banyak entitas yang tertarik di situ. Kemudian gelap juga. Itu, dan lembab. Kalau saya melihat secara penataan ruang itu pun juga kurang bagus. Karena dia ada di pojok, ada 2 bangunan, ada 2 kamar, yang satu dia lurus, tusuk sate, yang satu dia belok ke kanan. Seenggak-enggaknya itu harus berhadapan, nggak boleh sebanding, atau nggak boleh sejajar penataannya. Saya nganalisis secara fungsi. Ada kejanggalan juga dalam penataan itu. Itu sih, Mas. Jadi secara tidak langsung memang udah kayak dari bangunan ke kamar-kamarnya pun kayak udah diletakkan seperti itu. Diletakkan seperti itu ya, menarik energi negatif ya. Iya. Sangat menarik. Iya, dan kalaupun dipakai sebenarnya lebih cocok ya kalau kamar yang kita tempati itu untuk gudang. Iya, benar. Untuk gudang, karena nggak ada sama sekali kehidupan di situ. Betul. Dan satu lagi, kalau saya lihat bentuknya menyerupai AK4, jadi begini. Iya. Dia kan pojok ya. Iya. Dan 4 itu artinya Shi. Iya. Shi itu adalah mati. Jadi itu kamar mati yang kita tempati. Wah, merinding lagi, Om. Tidur di sini lah, Om lah. Soalnya kan emang bener loh. Iya, bentuknya kayak 4 loh, Mas. Iya, lurus. Tek, gitu kan? Naik lagi kan? Iya. Terus gini kan? Iya. Kotak. Oh iya juga, Mas. Menyerupai AK4. Gimana kalau kita ke sana? Kita kasih lihat teman-teman Javanica. Iya. Betul. Bisa ikut ngerasain juga pengalaman kita. Iya. Mungkin kita bakalan eksplor sedikit lah ya. Sedikit lokasi-lokasi yang mungkin bisa kita eksplor ya, karena pasti terbatas juga kan. Itu yang pasti kamar, terus lokasi-lokasi yang mungkin nanti Om Hao bisa jelaskan. Iya. Oke, kita move ya. Oke. Ya, jalan. Let's go. Tuh. 387. Nah ini. Lihat. Terus ini tuh pada tetel gini tuh loh, Mas. Ini saya nggak bikin-bikin. Dan sampai sini tuh aja udah merinding. Dan ini kan pojok banget gitu. Ruangannya tuh kayak kita udah di paling pojok gitu. Tadi tuh gini, Om. Kita masuk aja deh mendingan ya. Yuk, bentar. Di sini begini nih. Kita ceritain di dalam. Assalamualaikum. Nah ini nih yang tadi kita ceritain. Nah, dan kalau kita lihat di balkonnya itu cuman segini sih, Mas. Iya, nggak ada pembatasnya lagi kan? Iya. Kemudian mungkin sebelum kita masuk, Mas Sami mungkin kenapa kita tarik ke sini, karena energinya nekan banget. Jadi enakan kita di sini ya, daripada kena noise dan terganggu. Kita masuk aja gitu.
Tadi kan udah lihat ya mungkin teman-teman di depan tuh belokannya seperti apa. Nah ini menyerupai angka 4. Iya, angka 4. Terus ini kebetulan nomor kita juga ini Mas. Berapa ini? Apa nih? Nah, 384. 384. Nah, Boleh ya? nggak boleh. Nanti ketahuan hotelnya mana. Oh nanti pintunya aja. Iya, Iya. rahasia, nggak boleh. Betul. Nah posisi kamar tuh seperti ini. Bayangin ini kosong. Terus ada ruangan lagi. Nah tadi kita berdua duduk di situ. Ini pada datang dari sini nih. Iya. Terus Dan dari ada sini bacaan juga. di sini lihat. Attention. Balkon, pintu balkon dilarang dibuka dari manajemen. Berarti ada kasus Iya. terjun diri Iya. di sini. Ini nggak bisa bener, nggak bisa dibuka sama sekali. Iya. Dan Dan- tadi di sini ya, Om ya. Iya. Tunjuk. Dari dalam sih. Nah ini mungkin kita mulai masuk. Sini pun juga sama, Mas Ame. Di sini lebih spooky. Ini pun bisa diloncatin orang ya sebenarnya. Saya juga pernah melihat beberapa kali dipakai dengan hal serupa gitu untuk melakukan suicide di sini. Dan waktu video call tadi sama istri saya, sama Tante Ho, yang sangat tertarik itu di sini. Dari kamar ini saya kamar mandi ya. Nah itu Kaca langsung. kaca ya. Dan kalau kita matiin, kita coba bentar ya. Udah berbeda hawanya. Berarti malam ini kita tidur nggak dimatiin Om lampunya, Om? Oh dimatiin aja. Nah, nih, Lihat. nih kita melihat sensasinya dari sini udah berbeda. Mana di sini tuh ada pojokan, coba bayangin. Pojokan kosong begini, coy. Ngapain coba ini buat apa? Dan kaca lagi di sini. Bentar saya nyalain semua. Ada kaca lagi di sini. Ini kayak gini juga AC. sih Mas. Ini kayaknya sesuatu di kamar yang kita tempatin. Iya. Dan itu bisa dibuka awalnya ya? Iya, semuanya Awalnya bisa bisa dibuka. dibuka. Akhirnya semua ditutup karena untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dengan seperti halnya entah itu pembunuhan berkedok Iya. Atau ataupun yang memang melakukan sendiri gitu. jadi banyak pojokan-pojokan mati lah sebutannya Om ya. Jadi Iya, ada iya. lorong mentok. Terus ada siku-siku yang nggak penting sebenarnya Om. Iya. Tapi sengaja kayak energi itu biar terperangkap di dalam. Mungkin bisa kita bandingkan dengan kamar sebelumnya. Kamar di sini ada sesuatu. Gitu. Nampak luas tapi sebenarnya sempit. Nah, dan waktu kita masuk pertama, baunya nggak kayak gini ya Mas ya. Ini udah. Apek, penguk gitu baunya. Dan kelihatannya juga dekorasinya dari spray, dari Iya. karpet lah. Itu lebih tua dibanding kamar sebelumnya. Iya, termasuk ini AC sih. Lihat sentral Kita AC-nya. tunjukin. AC-nya AC sentral, iya. AC-nya ini unik ya. Jadul banget. Ini kayak kita nginep di hotel tahun berapa sih? 80-an ya, 90-an. 80-an sih, 80 70. Kayak di Korea Utara malah Iya. Mas ya. Unit master. Ya beginilah Om. Iya, tapi nyaman sih kita nikmatin. Iya. Jadi Insya Allah. pengalaman Insya Allah. dan pengalaman bagi saya sendiri juga baru pertama kali mendapatkan kamar seperti ini, tapi kita nikmati karena kita berkompromi dan berdamai dengan diri sendiri dan juga dengan penghuni yang ada di sini. Betul. Nah, mungkin selanjutnya kita coba untuk explore tempat-tempat lain ya di luar. Boleh, iya. Di luaran. Mas ganti kayak redus. Iya. Nah ini ujung banget nih loh Mas. Heeh. Bener siku mati. Ini juga Tuh, lantai 38, kamar nomor 4. Ininya. Shit. Lantai 38 nomor 4. Tak pikir tadi lantai 3 nomor 84 Mas. Iya. Ternyata 38, lantai 38 kamar nomor 4. Sangat kebetulan sekali ya. Dan nanti kalau kita lebih di sini sih ngerasa di pojok sini. Iya. Rasanya merindingnya itu kuatnya. Padahal Om dari sini ya, ngelihatnya belum sampai masuk ya. Oh, saya belum masuk dan udah curiga dulu kalau mau masuk Iya. sini tadi itu. Lihat aja jadi kayak ruangan-ruangan sempit gitu. Ini tangga darurat kan? Waduh, lihat. Coy. Kita ketarik sini deh. Ya. Nggak apa-apa.
Ini tangga. Ini juga merinding banget tuh. Dari film bisa diputar nih. Bisa. Ini malah Ditahan dulu aja. kalau saya merasa di sini bukan kayak ini dipakai ya, tapi malah justru kayak bangunan terbengkalai. Betul. Dan Yang ada di energinya, baunya. Ini kalau kita dari sini kan kayak terbengkalai. Oh ini baunya aneh banget sih. Emang kayak gini, tempat kita tadi lebih pekat Iya. kayak gini. Ini enakan naik apa turun? Pilih satu aja. Kalau menurutku sih turun sih Om. Turun aja. Ini jangan tertutup. Iya. Tahan bentar ya. Siapa sih yang ngajar di sini tadi? Kayak Ini mati loh mas. iya. Emang kayak sengaja emang tadi. Oh jangan sampai terkunci ya. Iya. Nah, seperti yang diomongin tadi loh ya. Iya. Ini ada apa ya kayak gerbang Panas. juga Om ya. Iya gerbang antar dimensi kita nemuin di sini. Wah merinding banget ini tuh. Aku baru ngeliat ke bawah sini. Tuh kayak, aduh. Ini Nggak usah. Emang apa ya kayak gerbang tipis Om, tipis banget. Iya, Om. iya. Tipis banget. Terus gerombolan zombie itu dari sini. iya makanya udah ya. Yuk gasik, yuk. Dari sini udah mulai Aku nggak jalan enak soalnya. aku soalnya. Ini Ini bukan di Jawa coy, Iya, bukan iya, di iya. Indonesia ini. Siapa sih video tadi? iya kayak pada ini aku masih merinding masih ke bawah sampai sekarang. Ini tontonan ini. Iya. Ini bukan di Level Indonesia. jiwa ini beneran nih. Ini saya ngajak sih bisa tadi. Enggak aku tanya siapa yang ngajak. Ya. Seru banget Om ya. Iya, gimmick-gimmick. Karena saya pengen jerumusin teman-teman aja tadi. Pura-pura saya takut lari. Ajak turun sampai 3 lantai ke bawah apa 3 lantai ke atas dulu. Terus kamu lari ke atas. Kami udah tahu akal bulusmu. Terus emang Ninggalin kami. yang apa? Itu kan exit emergency Om ya. Iya. Dari semua tempat pun nggak di sini Om ya. Di hampir di seluruh Indonesia pun mungkin di hotel-hotel lah ya. Iya. Di kantor-kantor exit emergency kan jadi opsi kedua ya untuk orang turun ke bawah atau naik ke atas gitu ya. Dan itu emang kan jarang dipakai Om. Jarang dipakai. Terkesan terbengkalai walaupun di sini masih Baru aktif ya, masih baru. Dan apa ya? Kalau yang aku tahu itu urban legend exit emergency itu biasanya kayak parallel universe. Gitu jadi dia bisa mindahin kita ke alam lain atau Iya. kita stuck di lantai-lantai itu aja. Muter terus. Muter Jadi kayak terus. tangga ilusi gitu. Iya, loh. kayak tangga Ini. ilusi. Iya, kayak model spiral. Dan di situ ada nggak kira-kira tadi Om selain Ada. gerbang dimensi? Ada. Jadi tangga ilusi sih saya sebut ya. Saya sendiri tetap tidak, misalkan itu 2 atau 3 lantai ke atas ke bawah, saya tetap tidak rekomendasikan. Hanya ingin merasakan energinya tadi sejauh mana. Namun ini ibarat kata waktu kita untuk istirahat. Ini sudah lepas jam 12 malam. Tentunya ini masuk sepertiga malam nanti. Kita drop, kita harus istirahat. Sementara entitas ini baru kuat-kuatnya. Iya. Jadi kita sadar diri juga gitu. Iya, kita sadar diri banget. Tapi untuk kali ini saya gagal ngeprank kalian. Aku tahu karena Om Hao pun ketika nanti nge-backupnya juga kewalahan cuy. Aduh, capek banget seharian di perjalanan. Terus ini di kisah Thailand Jawa juga kan, karena bukan di negeri Indonesia kan. Kita harus mengenal energinya, mengenal entitasnya, mengenal semuanya lah pokoknya. Kita harus kenalan. Jadi emang kita juga harus lebih waspada dan hati-hati dan jadi nggak sembarangan Om ya. Iya, iya. Dan yang pasti kita bakalan apa ya kayak terus cobain explore di sini Om ya. Iya. Aman, aman. Maksudnya gini Om, nanti kita tidur, teman-teman yang lain juga kan ikut ngerasain ngerasakan tuh. tidak, gitu. Nanti besok jadi teman-teman Mas Ube, Mas Tata, Mbak Noven juga. Pengaman-pengamannya mungkin kita balik nanti ya. Betul. Apa yang dirasakan ketika Malam hari menginap. ini. Heeh. Minimal tindian lah. Enggak sih, tadi udah aku kasih kisi-kisi. Iya, iya. Minimal dengar suara bisikan. Terus atau enggak nendang-nendang ranjang. Kalau di ceritanya yang tersebar itu ada yang narik kaki. Iya, waktu tidur di selimut. Betul. Terus juga kayak ada yang ngebisikin gitu. Atau keran kamar mandi yang tiba-tiba nyala. Ya, semacam-macam urban legend sebenarnya di hotel ya. Iya. Tapi di sini bakal lebih kerasa lagi karena ini bukan Indonesia. Ini Thailand.